Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan ke-6 akan membahas materi tentang sejarah pasar modal, struktur kelembagaan, dan proses IPO. Kelompok kami beranggotakan 1. Ratu Ayudara, NIM 1911-202305, 2. Risa Stianingrum 1911-202310, yang ketiga Laila Hidayatun Najah 1911-202317. Pasar modal. Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalam adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Sejarah pasar modal. Munculnya pasar modal di Indonesia secara resmi diawali dengan didirikannya Vergunning for the Exchange Handel di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912. Kemudian, perkembangan pasar modal di Jakarta pada waktu itu cukup menggembirakan, sehingga pemerintah kolonial Belanda terdorong untuk membuka bursa efek di kota lain, yaitu di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Pada awal tahun 1939, Belanda menutup bursa efek di Surabaya maupun di Semarang yang kemudian memutuskan perdagangan efek di Jakarta karena terjadi gejolak politik di Eropa. Pada tanggal 10 Mei 1940, bursa efek di Jakarta ditutup yang disebabkan oleh Perang Dunia yang Kedua. Pada tahun 1952, bursa efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan Undang-Undang Darurat Pasar Modal 1952. Pada tahun 1956, program nasionalisasi perusahaan Belanda, bursa efek semakin tidak aktif. Pada tahun 1956 sampai dengan tahun 1977, perdagangan di bursa efek vakum. Pada tahun 1977, bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1987, perdagangan di bursa efek sangat lesu. Pada tahun 1988 sampai tahun 1990, paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat. Pada tahun 1988, Bursa Paralel Indonesia, yaitu BPI, mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek, yaitu PPUE. Sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket Desember 88 atau disebut dengan Pakdes 88 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. Setelah tahun 1988 menunjukkan jumlah perkembangan yang sangat signifikan. Saat ini, BEI telah memanfaatkan teknologi informasi yang baik, yaitu dengan diterapkannya online trading. Struktur lembaga pasar modal. Struktur lembaga pasar modal ini diawasi langsung oleh Menteri Keuangan dan di bawahnya ini ada Bapepam LK. Bapepam LK ini mengawasi bursa efek, lembaga clearing dan pinjaman atau LKP, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Dengan di bawahnya ini ada perusahaan efek. Perusahaan efek ini mencakup penjamin emisi, perantara, pedagang efek, manajer investasi. Sedangkan lembaga penunjang ini mencakup Biro Administrasi Efek, bank kustodian, wali amanat, penasihat investasi, serta pemeringkat efek. Untuk profesi penunjang ini mencakup profesi akuntan, konsultan hukum, penilai, serta notaris, dan emiten perusahaan publik serta reksadana. Pengertian dari Bapepam LK atau Bapepam Lembaga Keuangan adalah pelaksana tugas di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung terhadap Menteri Keuangan, serta dipimpin oleh seorang ketua. Untuk tugas pokok Bapepam LK sendiri, sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503
KMK titik 01 tahun 1997. Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu bursa efek. Pengertian bursa efek sendiri adalah suatu lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem atau pasar untuk mempertemukan penawaran jual beli efek antar perusahaan atau perseorangan yang terlibat dengan tujuan memperdagangkan efek perusahaan yang telah tercatat di bursa efek. Di Indonesia saat ini terdapat 2 bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek. Untuk tugas bursa efek itu dibagi menjadi 2, yaitu tugas bursa efek sebagai fasilitator dan tugas bursa efek sebagai SRO. Untuk tugas bursa efek sebagai fasilitator yaitu menyediakan sarana perdagangan efek, mengupayakan likuiditas instrumen yaitu mengalirnya dana secara cepat pada efek-efek yang dijual, menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat, memasyarakatkan pasar modal untuk menarik calon investor dan perusahaan yang go public, menciptakan instrumen dan jasa baru. Untuk tugas bursa efek sebagai SRO mencakup yang pertama, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang kedua, mencegah praktek transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan. Yang ketiga, ketentuan bursa efek mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku pasar modal. Lalu, selanjutnya adalah LKP. LKP ini merupakan kepanjangan dari Lembaga Clearing dan Penjaminan, yang merupakan lembaga pendukung terselenggaranya kegiatan sistem pasar modal secara lengkap, selain lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga ini yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. LKP saat ini diselenggarakan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau disingkat sebagai KPEI. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai fasilitator clearing dan penjamin transaksi, KPEI menyediakan jasa clearing dan penyelesaian transaksi bursa, penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Penjaminan berfungsi untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban anggota bursa atau investor yang timbul dari transaksi bursa. Lalu pinjam meminjam efek, serta jasa lain di lingkungan pasar modal yang diselenggarakan untuk mendukung fungsi clearing dan penjaminan seperti pelaporan harian modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD, pelaporan kegiatan transaksi bursa ke Bapepam, dan lain-lain. Untuk pemakai jasa KPEI sendiri, yaitu perusahaan efek atau anggota bursa yang telah menjadi anggota clearing KPEI atau disingkat AK. Lembaga di bawah naungan Bapepam LK selanjutnya adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Lembaga ini menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral atau tempat penyimpanan terpusat bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. LPP saat ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau disingkat sebagai KSEI. Bank kustodian sendiri adalah bank yang bertindak sebagai tempat penyimpanan dan penitipan uang, surat-surat berharga, maupun barang-barang berharga. Secara garis besar, jasa yang disediakan oleh KSEI untuk pemegang rekening antara lain: yang pertama, pengelolaan rekening dan pendaftaran pemegang rekening. Deposit efek merupakan jasa untuk mengkonversikan sertifikat efek ke dalam bentuk catatan elektronik. Penarikan efek dan atau dana merupakan jasa untuk mengeluarkan efek atau dana dari si BES.
Penyelesaian transaksi bursa merupakan jasa untuk pemindahbukuan antar rekening efek berdasarkan instruksi dari KPEI. Penyelesaian transaksi di luar bursa merupakan jasa untuk pemindahbukuan antar rekening efek berdasarkan instruksi dari pemegang rekening. Aksi korporasi atau corporate action merupakan jasa untuk mendistribusikan hak atau efek secara langsung dengan cara kredit ke dalam rekening efek, lalu inquiry dan laporan. Selanjutnya adalah perusahaan efek. Perusahaan efek sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Hal tersebut berarti sebuah perusahaan efek dapat menjalankan salah satu, dua, atau tiga kegiatan usaha tersebut. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa perusahaan efek dalam kurung berbentuk perseroan terbatas dapat menjalankan usaha tersebut setelah mendapat izin dari Bapepam. Dilihat dari sudut kepemilikan, perusahaan efek dapat dibedakan atas perusahaan efek nasional dan perusahaan efek patungan atau joint venture. Perusahaan efek nasional sendiri yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Sedangkan perusahaan efek patungan atau joint venture yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia dan atau Badan Hukum Asing yang bergerak di bidang keuangan. Saham perusahaan efek patungan dapat dimiliki oleh Badan Hukum Asing maksimal 85% dari modal disetor. Peran perusahaan efek sendiri terdiri dari mendukung asistensi pasar modal dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi, mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal dan sebagai unit usaha, serta meningkatkan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional. Lalu ada lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal merupakan lembaga-lembaga yang menunjang berlangsungnya industri pasar modal. Lembaga-lembaga tersebut adalah bank kustodian, biro administrasi efek, serta wali amanat atau trustee. Selanjutnya merupakan profesi penunjang. Profesi penunjang ini yaitu lembaga atau perusahaan yang diperlukan untuk dijadikan mitra oleh emiten dalam rangka penawaran umum. Pihak-pihak yang tergabung dalam profesi penunjang ini mencakup yang pertama profesi akuntan, lalu konsultan hukum, penilai, serta notaris. Selanjutnya yaitu proses IPO. Proses IPO yaitu suatu perusahaan yang untuk pertama kalinya akan menjual saham atau obligasi kepada masyarakat umum atau disebut Initial Public Offering atau IPO. Penawaran umum mencakup kegiatan berikut. Yang pertama yaitu periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk. Yang kedua yaitu penjatahan saham, yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia. Yang ketiga yaitu pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Proses penawaran umum saham dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap yang paling awal, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar. Yang kedua yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam LK hingga Bapepam LK menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Selanjutnya yaitu tahap penawaran saham. Emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Yang terakhir yaitu tahap pencatatan saham di bursa efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
Kesimpulannya, pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Pasar modal di Indonesia yang sekarang ini kita kenal sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan kolonial pemerintah Belanda mendirikan pasar modal pada waktu itu adalah untuk menghimpun dana guna menunjang ekspansi usaha perkebunan milik orang-orang Belanda di Indonesia. Para investor yang berkecimpung di bursa efek pada waktu itu adalah orang-orang Hindia Belanda dan Eropa lainnya. Munculnya pasar modal di Indonesia secara resmi diawali dengan didirikannya Vereniging voor de Effectenhandel di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912. Suatu perusahaan yang untuk pertama kalinya akan menjual saham atau obligasi kepada masyarakat umum atau disebut Initial Public Offering atau IPO. Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go public. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.